Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar. Ala Rasulillah wa alihi al-akhir. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel, selamat jumpa kembali untuk sama-sama membacakan buku Madrasah Ruhaniyah Berguru pada Ilahi di Bulan Suci karya Allahyarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat. Kali ini kita sampai pada halaman 148 terkait beramal dengan ilmu. Barang siapa membaca satu ayat Al-Quran di bulan ini, sama nilainya dengan menghatamnya di bulan yang lain. Tidak mungkin orang dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik bila ia tidak memiliki ilmunya. Sebagaimana Islam mengecam ilmu tanpa amal, Islam juga melarang beramal tanpa ilmu. Di antara wasiat Wabi kepada Ibnu Mas'ud, "Hai Ibnu Mas'ud, jika kamu melakukan pekerjaan, lakukanlah dengan ilmu dan akal. Jauhilah pekerjaan yang kamu lakukan tanpa pengetahuan dan pengetahuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Pengaturan dalam hadis itu disebut sebagai tadbir. Mungkin terjemahan yang paling tepat sekarang adalah manajemen. Amal saleh menurut sunnah harus dilakukan dengan manajemen yang baik. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyampulkannya dengan kalimat pendek, man sa'a tadbiruh ta'ajjala tadmiruh. Siapa yang jelek pengaturannya akan cepat kehancurannya. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, ia melakukan perencanaan yang baik. Abu Bakar disuruh mencari kendaraan. Ali diperintahkan berbaring di renjang Nabi. Asma binti Abu Bakar ditugaskan mengantarkan makanan ke gua di malam hari. Ada juga pemuda yang tugasnya menjadi pencari informasi untuk mengawasi gerak-gerik musuh atau kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga memimpin militer yang selalu mempersiapkan strategi sebelum bertempur. Tanpa koordinasi, boleh jadi kita melakukan pekerjaan yang bagus pada satu masa, tetapi pekerjaan sesudahnya merusak hasil pekerjaan kita sebelumnya. Kita mengurai benang setelah memintalnya. Amal saleh bertingkat-tingkat. Membaca Al-Quran secara terus-menerus adalah amal saleh. Tetapi membacakan Al-Quran kepada orang lain lebih saleh lagi. Makin banyak orang memperoleh manfaat dari suatu perbuatan, makin tinggi nilai amal salehnya. Ibnu Qayyim menyebutkan 4 macam amal saleh yang paling utama. Satu di antaranya ialah pekerjaan yang memberikan manfaat sosial. Ia membedakan antara ahli ibadah dan ahli manfaat. Yang pertama, memberikan manfaat kepada dirinya saja. Yang kedua, memberikan manfaat kepada orang lain. Karena itu, orang berilmu lebih tinggi derajatnya dari orang yang beribadah saja. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat tidak henti-hentinya berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Mencari dan mengajarkan ilmu dipandang sebagai amal saleh yang utama, karena besar manfaatnya bagi orang banyak. Contoh-contoh lain dapat Anda tambahkan. Memberi beasiswa kepada anak-anak tidak mampu sebesar 3 juta rupiah lebih utama daripada melakukan umroh sunnah. Menyumbang guru atau ustadz yang mengajar umat Islam lebih tinggi pahalanya daripada membaca wirid sepanjang malam. Ahli ibadah ketika mati terputus amalnya. Ahli manfaat ketika mati berlanjut amalnya. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai Allah ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Amal yang paling disukai Allah ialah memasukkan kebahagiaan orang Islam, menghilangkan kesusahannya, atau membayarkan utangnya, atau mengenyangkan rasa laparnya. Sekiranya aku berjalan memenuhi keperluan saudaraku orang Islam, tentu itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid ini 1 bulan. Barang siapa berjalan untuk memenuhi keperluan saudaranya orang Islam sampai ia berhasil memperkuatnya, memberdayakannya,
Allah akan memperkuat kaki-kakinya pada hari kiamat ketika kaki-kaki yang lain tergelincir. Ya Allah, bangunkan aku di bulan ini untuk mendapatkan berkah waktu sahurnya. Terangi kalbuku dengan kecemerlangan cahayanya. Kuatkan seluruh anggota badanku untuk mengikuti tanda kebesarannya. Dengan pancaran cahayamu, wahai penerang kalbu arifin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.